Nah, untuk kemarin nahwu sampai ini ya Sampai isim ini isyarah, Ustaz. Oh, bukan. Oh iya, isim isyarah. Isim isyarah, Ustaz. Isim isyarah ya. Isim mausul sudah atau belum? Perasaan sudah isim mausul. Isim istifham juga. Isim istifham sudah belum ya untuk kemarin? Belum, Ustaz. Oh, belum. Oh, Masya Allah. Berarti kemarin terakhir sampai... Belum, Ustaz. Terakhir di isim isyarah, Ustaz. Isim fi'il deh. Isim fi'il kayaknya. Ya, isim fi'il kalau anak tidak salah itu. Yang lain gimana? Hah? Kalau tidak salah Isim kemarin fi'il, isim fi'il ya? Baru Isim sampai fi'il. isim isyarah, Ustaz, kalau ini. Oh gitu? Kalau baru isim isyarah. Oh. Sebentar. Oh, istifham sudah, Ustaz. Istifham sudah ya? Iya, istifham sudah. Isim istifham. Ya, isim istifham Sampai sudah. Atau diseragamkan dengan yang lain, Ustaz? Paling kita melanjutkan Oh yang iya, kemarin saja. isim fi'il ya, Ustaz. Oh, sekarang isim fi'il ya? Iya. Nah, sekarang isim fi'il belum dibahas. Nah, kita lanjut dari isim fi'il saja. Isim fi'il. Bentar. Nah, sudah deh di layar. Nah, bismillah, kita mulai. Untuk isim fi'il. Kita baca dulu pengertiannya. Kalau di sini isim fi'il adalah isim yang menggantikan fi'il tetapi tidak bisa terpengaruh oleh amil dan tidak berubah. Amil di sini itu adalah yang merubah harokat akhir ya. Jadi isim fi'il itu dia pada aslinya dia mabni, tidak bisa berubah. Contoh di sini misalkan hayhatu. Hayhata artinya adalah jauh. Nah, hayhata dia tidak bisa berubah menjadi hayhati atau hayhatu. Nah, isim fi'il ada 3. Isim fi'il ada isim fi'il madi, kemudian isim fi'il mudhari dan isim fi'il amr. Nah, sini ada ta'rif dengan bahasa Arabnya. Nah, ini ta'rif isim fi'il. Nah, pertama isim fi'il itu adalah kalimatun mabniyatun. Dia adalah kalimat yang mabni, tidak berubah. Jadi misalkan contoh soh itu dia isim fi'il. Dia bermakna uskut, diam. Nah, isim fi'il dia adalah kalimatun mabniyatun, adalah kalimat yang mabni tadullu ala maknal fi'li, yang menunjukkan kepada makna fi'il. Tetapi walaupun dia isim, seperti contohnya amin. Nah, amin di sana dia isim, tetapi dia bermakna fi'il. Bermakna fi'ilnya apa? Adalah ajib, yaitu kabulkanlah. Kemudian wa ta'malu amalahu. Nah, jadi isim fi'il itu dia beramal seperti fi'il juga, merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ulun bih. Nanti dia kan fa'ilnya sama, ada yang mustatir, ada juga yang zohir. Dan juga terkadang dia menasabkan maf'ulun bih. Kemudian wala taqbalu alamatahu, tetapi dia tidak menerima alamat fi'il. Jadi kesimpulannya isim fi'il itu dia adalah kalimat mabni yang menunjukkan kepada makna fi'il,
tetapi dia tidak menerima alamat fi'il seperti qad, sin, saufa kan itu alamat fi'il. Nah, untuk isim fi'il ini dia tidak bisa dimasuki oleh tanda-tanda fi'il seperti qad, saufa dan yang lainnya. Tapi dia bermakna fi'il. Ada yang masuk. Nah, sekian dulu. Nah, Nah, jadi isim fi'il itu dia adalah isim yang menunjukkan makna fi'il. Nah, untuk isim fi'il dia itu terbagi kepada 3. Ada yang dia bermakna sebagai fi'il amr, kemudian ada juga yang dia bermakna sebagai fi'il mudhari, dan juga bermakna sebagai fi'il madi. Nah, contoh di sini misalkan yang isim fi'il yang bermakna fi'il madi, contohnya but'ana, atau secara artinya adalah abto'a, yaitu lambat. Nah, perlu dikasih catatan. Jadi untuk isim fi'il, dia itu satu kata itu boleh untuk semua domir gitu. Jadi but'an di sini dia boleh dipakai untuk dia, atau dia 2 orang, atau mereka banyak. Atau bisa juga untuk anta, antuma, atau antum. Tetapi lafaznya tetap adalah but'an, tidak berubah. Karena dia mabni. Jadi dalam satu lafaz itu bisa untuk semua domir, bisa mewakili semua domir. Nah, misal but'an artinya adalah lambat. Kemudian ada juga di sini sur'an. Nah, sur'ana. Asra' artinya adalah asra'a, yaitu bergegas atau cepat. Nah, asra'a misalkan kita mengetuk kamar mandi, sur'an, cepat. Nah, di sini sur'an di sini dia juga sama. Lafadznya sur'ana tetapi bisa mewakili domir huwa atau huma atau hum. Terus sampai domir ana gitu. Jadi satu lafadz ini boleh untuk semua domir. Berbeda dengan fi'il. Yang dimana fi'il itu kan setiap domir harus ditasrif seperti nasoro, nasoru. Jadi untuk satu orang begini lafadznya, untuk 2 orang ada lafadznya khusus. Begitu juga untuk yang jamak. Adapun untuk isim fi'il di sini dia lafadznya satu tapi boleh untuk semua domir. Kemudian di sini ada juga hayhata, yaitu artinya adalah ba'uda, yaitu jauh. Misalkan hayhata al-jabalu. Gunung itu jauh. Hayhata. Nah, al-jabalu di sini dia sebagai marfu, sebagai fa'il. Adapun hayhata di sini boleh untuk 1 orang, 2 orang atau 3 orang, dia tetap dalam keadaan mabni. Kemudian yang madi lain ada syattan. Syattana, yaitu artinya sama, yaitu jauh. Kemudian ada isim fi'il yang dia bermakna sebagai fi'il mudhari'. Nah, di sini ada ahin, kemudian awwah, artinya adalah atawajja'u. Ini biasanya kalau seseorang merasakan rasa sakit, nah atau awwah. Nah, di sini dia bermakna fi'il. Fa'ilnya mana? Mustatir, takdiruhu ana. Kemudian ada juga yang uffin. Nah, di sini uffin dia isim, bermakna fi'il, artinya aku muak. Atau kalau fi'ilnya adalah adajjar.
ada jaru, aku muak. Ufin di sini dia fiil ufin di sini dia isim bermakna fiil, menunjukkan kepada makna fiil, tetapi dia tidak menerima alamat fiil. Jadi tidak ada qad atau tidak ada domir mutasil berbentuk tak taknis atau yang lainnya. Kemudian isim fiil mudhari yang selanjutnya adalah qad atau qad, artinya yakfi, yaitu cukup. Nah, di sini juga sama. Qad itu bisa untuk 1 orang, 2 orang, atau misalkan jamak. Tetap katanya 1 qad. Nah. Kemudian isim fiil yang dia bermakna dengan fiil amr. Contohnya ilaika. Nah, ilaika artinya adalah inzil, yaitu menyingkirlah. Misalkan ilaika anni, menyingkirlah kamu dari saya. Nah, ilaika. Ini dia di sini dia isim bermakna fiil, yaitu inzil, i'tazil ya. I'tazil, yaitu menyingkirlah. Ilaika anni, menyingkirlah dariku. Nah, ada catatan, jika isim fi'il itu bersambung dengan kaf khitab, nah kaf khitab di sini adalah ka, maka nanti ini disesuaikan dengan orangnya. Karena fi'il amr itu hanya untuk khusus orang kedua, maka jika dia laki-laki ilaika, kemudian jika untuk perempuan ilaiki. Jadi catatan isim fi'il jika dia ada kaf khitab, nah kaf khitab ini adalah orang, mewakili orang yang diajak bicara. Nah, ilaika di sini dia mewakili kamu seorang laki-laki. Kemudian jika perempuan, maka ilaiki. Kemudian jika laki-laki berdua, ilaikuma, menyingkirlah kalian berdua. Atau jika kepada orang banyak, ilaikum, menyingkirlah kalian semua. Jadi catatan untuk isim fi'il yang dia ada kaf khitab, nah ilaika di sini, maka di sini disesuaikan. Untuk 1 orang, untuk 2 orang ada polanya. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Begitu juga dengan perempuan. Kemudian juga ada yang selanjutnya, yaitu amamaka atau taqaddam, yaitu artinya maju. Nah, taqaddam di sini dia adalah fiil ya. Adapun amamaka dia adalah isim fiilnya. Nah, dia isim, tapi menunjukkan kepada makna fiil, tetapi dia tidak menerima alamat fiil berupa qad, saufa, dan yang lainnya. Ataupun huruf di awal di sini dia tidak menerima huruf-huruf mudhara'ah seperti ya, ta, dan yang lainnya. Nah, amamaka di sini dia menunjukkan kepada 1 orang laki-laki. Ya, amamaka. Kemudian jika misalkan ditujukan kepada perempuan, maka amamaki. Majulah kamu seorang perempuan. Atau misalkan maju kalian 2 orang perempuan, maka amamakuma. Nah, jadi untuk yang ada kaf khitab dia disesuaikan kaf khitabnya. Nah, kemudian yang bermakna fiil amr selanjutnya adalah amin, artinya adalah istajib, yaitu kabulkanlah. Nah, amin di sini dia isim, tetapi menunjukkan kepada makna fiil, pada makna fiil amr. Nah, kalau amin ini artinya adalah kabulkanlah. Amin ya Rob, kabulkanlah ya Rob. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga, nah di sini bisa dilihat yang bermakna isim fiil yang bermakna fiil amr selanjutnya adalah soh. Nah, di sini adalah sohi atau bermakna uskut, diam. Nah, di sini karena dia tidak ada kaf khitab, maka dia boleh untuk 1 orang atau 2 orang atau jamak. Jadi untuk anta, antum, antum tetap memakainya soh. Soh artinya adalah uskut. Nah, soh di sini dia adalah isim fiil. Misalkan soh anta, diamlah kamu. Nah, jadi anta itu dia bisa dikeluarkan untuk taukid atau bisa juga soh, diam. Kemudian yang selanjutnya ada makanak atau artinya uthbut, tetaplah di tempat. Nah, makanak dia isim fiil, adapun uthbut di sini dia fiil amr,
Nah, di sini dia fi'il amr utsbut. Adapun makanak dia berupa isim fi'il. Dia di sini tidak menerima alamat fi'il. Tidak ada huruf mudhara'ah, qad, saufa atau sin yang lainnya. Tidak ada dahulu yang huruf-huruf mudhara'ah. Sebentar, ada yang mau masuk. Oh, belum ada pemberitahuan ya yang mau masuk. Baru. Oh, Masya Allah. Oh, ada yang izin ya? Salat Isya. Masya Allah. Akhi Rashid Sidik. Oh, naam. Tafadhal. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai makanak, yaitu artinya usbut, tetaplah di tempat. Kemudian ada juga hayya, yaitu akbil. Artinya menghadaplah atau kemari. Kemudian ada juga hayya, yaitu bergegaslah atau mari, seperti hayya 'alas shalah. Nah, di sini hayya 'alas shalah dia adalah isim fi'il bermakna asri, bergegas atau mari. Atau dalam Al-Qur'an ada juga uf. Nah, uf di sana juga dia adalah isim fi'il. Ada juga hadzari. Hadzari itu adalah artinya ihdar, hati-hatilah. Nah, sekarang kita coba misalkan contoh isim fi'il yang dia bisa merofakkan fa'il dan juga bisa menasabkan maf'ulun bih. Nah. Nah, bukan. Nah. Di sini contoh misalkan ini isim fi'il. Ilaika agak sih. Ilaika. Nah, di sini lihat. Ilaika akhoka. Nah, ilaika di sini dia sebagai isim fi'il. Ilaika. Nah, ilaika di sini adalah isim fi'il yang bermakna fi'il amr. Maka di sini fa'ilnya dia adalah kaf atau bisa juga takdirnya adalah anta. Adapun akhoka di sini dia adalah maf'ulun bih. Mansub dengan alif. Nah, karena dia adalah asmaul khamsah. Akhoka. Nah, di sini dia secara i'rab misalkan ilaika. Nah, jika di i'rab al-i'rab misalkan ilaika ismun fi'lil amri mabniyun alal fathi, kemudian wal fa'ilu domirun mustatirun, misalkan juga takdirnya anta atau bisa juga kaf. Di sini dia sebagai
apa namanya? Sebagai fa'il. Adapun akhoka ya maf'ulun bih. Mansub dengan alif. Mansub dengan alif. Kemudian misalkan isim fi'il yang dia merofakan fa'il misalkan. Di sini Ana tidak kasih harokat sedikit. Hayhata. Hayhata ar-rajulu. Nah, di sini laki-laki itu jauh. Maka di sini hayhata dia adalah isim fa'il mabni. Mabni di atas fathi. Nah, hayhata dia tidak bisa merubah menjadi hayhatu, hayhati. Tetap dia dalam satu posisi hayhata. Nah, di sini dia adalah isim fa'il mabni di atas fathah. Kemudian fa'ilnya mana? Ar-rajulu. Nah, di sini ar-rajulu dia sebagai fa'il. Marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai isim fi'il? Wah, silakan jika ada yang ditanyakan sampai sini dulu. Ustadz mau nanya. Nah. Kalau misalnya tanpa ar-rajul itu menggunakan hayhata, dia tetap punya file kan? Walaupun misalnya dia cuma satu sendiri gitu. Iya. Jadi kalau hanya misalkan menyingkirkan lah. Nah. Hayhata dia bisa misalkan domirnya itu boleh zahir, boleh mustatir. Misalkan kalau kita melihat seorang laki-laki walaupun tanpa menyebutkan hayhata, jauh. Nah, maka di sini domirnya dia mustatir, takdiruhu huwa. Adapun karena hayhata dia mabni, maka takdirnya boleh huwa, huma atau hum. Jadi hayhata itu satu lafaz tapi boleh untuk huwa, huma, hum. Terus sampai boleh juga untuk ya. Jadi boleh untuk semua domir untuk hayhata. Kecuali yang tadi yang ada kaf khitab maka harus disesuaikan di fi'il amr. Terus Ustaz, kalau misalnya hayhata ar-rajula, si ar-rajul itu dia ar-rajul itu sebagai maf'ul bih itu bisa nggak? Karena Jadi hayhata itu sebagai hayhata ini kan dia bermakna ba'uda ya. Ba'uda yaf'udu. Ba'ud dari wazan faula yaf'ulu. Nah, hayhat ba'uda ini dia fi'ilnya adalah fi'il lazim. Lazim itu kan tidak ada maf'ulun bihnya. Oh iya. Ada lazim, ada muta'addi. Nah, karena hayhata di sini dia bermakna ba'uda, sedangkan ba'uda kan itu dia adalah fi'il lazim, tidak ada maf'ulun bih. Nah. Oke, Ustaz. Masyaallah, syukran. Seperti contoh yang lain sekarang, misalkan soh. Eta fotokan kenapa tas nah? Itu dapur ya. Kalau itu kok tak kumis mana ya? Foto lagi kayak. Saya kumis si mustes. Nah, di sini ada soh. Soh. Nah, soh di sini bermakna uskut. Uskut itu artinya adalah diam. Nah, karena soh di sini dia tidak ada stop. Afan ada yang ini yang aktif speakernya. Sudah. 6. Ah ya. 6. Kita lanjutkan. Soh. Nah, soh di sini dia bukan isim fi'il. Dia isim tetapi menunjukkan kepada makna fi'il yaitu uskut, diamlah. Nah, soh ini dia boleh dipakai untuk anta, antuma atau antum. Maka ketika soh, fa'ilnya mana?
Fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu anta. Di sini misalkan jika kita kepada teman misalkan di samping berisik gitu, maka kita katakan soh. Nah, maka di sini fa'ilnya dia domir mustatir takdiruhu anta. Bisa juga misalkan kepada dua orang. Misalkan kita katakan soh. Nah, maka itu di sana fa'ilnya mustatir takdiruhu antuma, yaitu dua orang atau bisa juga banyak. Nah, perlu diketahui kalau misalkan kita katakan soh, itu berarti kita menyuruh seseorang itu untuk berhenti dari suatu topik. Misalkan kita sedang membicarakan topik pembelajaran bahasa Arab misalkan. Jika kita katakan soh, maka kita menyuruh untuk berhenti berbicara tentang topik bahasa Arab. Tetapi misalkan kalau kita katakan sohin, di sini ada tanwin di akhir, maka di sini kita menyuruh seseorang itu berhenti dari semua pembicaraan, dari semua suara. Pokoknya jangan berbicara sama sekali secara mutlak. Nah, jadi kalau so itu hanya berhenti dari menyuruh berhenti dari suatu topik pembicaraan, tetapi kalau sohin ini disuruh berhenti dari semua pembicaraan. Pokoknya jangan bersuara sama sekali. Nah, mafhum? Iya. Nah, Ustaz. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini Ustaz, ini Ana izin tanya kalau untuk yang isim fi'il ini, yang contoh yang ada di buku itu, emang isim fi'il itu ada segitu, nggak ada lagi, atau ini cuma Sebenarnya contoh aja? Contoh aja, contoh. Jadi banyak isim fi'il itu ada ufin kan. Contohnya ada ufin, kemudian ada hadzari. Nah, kalau ufin dia berbentuk, kalau bahasa kitanya itu adalah mengeluh seperti kan kalau di Indonesia. Di sini dia itu sebenarnya isim tapi bermakna fi'il gitu. Seperti kalau dalam Al-Qur'an kan bentuk suatu bentuk kecewaan atau bagaimana Jadi dia bermakna fi'il. Ada juga misalkan hadzari. Nah, di sini ada contohnya misalkan. Jadi nanti banyak ditemui isim-isim fi'il yang tidak ada di buku. Misalkan sini. Hadzari. Artinya adalah ihdar. Peringatilah. Ihdar. Hadzari ini dia isim fi'il bermakna ihdar. Misalkan seperti ini. Nah, hadzari akhoka. Peringatilah saudaramu. Nah, hadzari akhoka. Di sini artinya ihdar, peringatkanlah saudaramu. Nah, di sini hadzari failnya mana? Domir mustatir takdiruhu anta. Adapun akhoka di sini sebagai apa? Ada yang tahu? Maf'ul bih. Nah, sebagai maf'ulun bih. Nah, hadzari di sini dia sebagai maf'ulun bih. Kemudian ada juga wai. Wai ini artinya adalah celaka. Dan yang lainnya. Nah, jadi itu untuk pembahasan isim fi'il. Sampai sini jika ada yang ditanyakan lagi silakan. Izin bertanya lagi Ustaz. Nah, untuk kan ini ciri-cirinya itu isim fi'il tidak terpengaruh oleh amil, dan tidak ada ciri-ciri fi'il. iya. Berarti cara kita tahu itu isim fi'il itu tinggal lihat aja, nggak ada ciri-ciri dalam satu itu, berarti itu isim fi'il gitu Ustaz? Iya. Terkadang kita harus juga baca-baca dari kamus dan yang lainnya. Karena nanti sering tertukar dengan huruf atau yang lainnya. Jadi harus tahu makna, tahu makna dulu. Maknanya. Nah, syukran Ustaz. Jadi nanti untuk jika sohin ini dia boleh untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna atau jama'.
dari satu lafaz soh ini. Nah, ada yang tanyakan lagi? Nah, jika tidak ada, kita lanjut ke maf'ulun bih. Halaman kita yang ini masuk ke isim-isim yang dibaca nasab. Jadi semuanya ada 13. Ada maf'ulun bih, kemudian maf'ul mutlak. Sebentar ada di sini. Nah, isim-isim yang dibaca nasab semuanya ada 13. Ada juga maf'ulun bih. Nah, itu maf'ulun bih, kemudian ada maf'ul mutlak, ada dzaraf makan dan dzaraf zaman. Itu biasanya dzaraf itu menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Ada hal, menunjukkan keadaan. Ada tamyiz, yaitu penjelas. Ada mustasna, yaitu pengecualian. Kemudian isimnya la. Nah, nanti setelah la itu dibacanya rofa atau nasab. Ada juga yang dibaca rofa, ada juga yang dibaca nasab. Yang dibaca nasab masuknya ke mansubat. Kemudian ada juga maf'ul min ajlih, untuk tujuan biasanya. Kemudian ada maf'ul ma'ah, yaitu kebersamaan. Ada juga khobarnya kana dan saudaranya. 12 isim inna dan saudaranya. Dan yang terakhir 13 itu adalah isim yang mengikuti pada isim mansub. Ada 4, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Nah, ini sudah dipelajari. Jadi untuk yang atof, yang isim matbu ini dia mengikuti isim sebelumnya. Jika isim sebelumnya marfu, mengikuti marfu. Sebelumnya majrur, mengikuti majrur. Begitu juga bila mansub, maka mengikuti mansub. Nah, kita masuk ke maf'ulun bih. Nah, kita baca dulu. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca mansub, yaitu dibaca nasab. Nah, seperti kita ketahui, mansub itu ada beberapa keadaan. Ada yang dia mansubnya dengan alif, ada yang dia mansubnya dengan dihapus nun, hadfun nun. Kemudian ada juga yang mansubnya dengan jar. Nah, itu sudah kita bahas di pelajaran i'rab di awal-awal buku ada. Nah, kemudian di sini yang dikenai pekerjaan atau objek. Jadi maf'ul bih adalah isim mansub yang dibaca nasab yang dikenai pekerjaan atau objek. Jadi maf'ulun bih ini adalah objek. Nah, seperti di sini. Ada yang mau baca di sini? Mau coba baca? Untuk contoh-contohnya. Ana Ustaz. Nah, fadal dari Qara'a Muhammadin Qur'an. Qara'a Muhammadun, afwan. Di sini ada fa'il dan Qara'a ya, lanjutkan. Qara'a Muhammadun al-Qur'an. Muhammad al-Qur'ana. Nah, Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, ya, karena ada alif lam ya, tidak ditanwin. Nah, Muhammad membaca Al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an.
Maf'ul bih dengan fathah. Ya, maf'ul bih dengan fathah. Kemudian yang selanjutnya ke bawahnya kira Katabat ya. ya. Katabat Katabat Khadijatu Ustaz. apa Anda perbesar? Oh, sini. Nah. Yang nomor 2 katabat. Lanjutkan. Katabat Khadijatur risalata. Khadijah sedang membaca surat. Nah, ahsan. Menulis ya. Ya. Afwan. Menulis. Arisalata dia surat di sini. Oh ya, katabat menulis, Khadijah, kemudian Arisalah dia sebagai surat. Kemudian selanjutnya Nasoro di bawahnya. Lagi Ustaz. Ya, satu terus sampai ke bawah. Nah. Nasoral ustadzu tilmizaini. Ustadz sedang menolong atau telah menolong dua orang siswa. Tilmizaini. Ahsan. Ya, maksudnya dengan ya. Ya. Ahsan. Kemudian sana'an nujaru kursiyan. An-najaru. Sana'a an-najjaru kursiyan. Sana'atu apa Ustaz? Membuat. Oh, membuat. Ya, sana'a membuat. An-najjar tuh orang, nama orang. Pengrajin kayu, bisa dikatakan pengrajin kayu. An-najjar tuh. Oh, tukang kayu. Iya, tukang kayu. Seorang tukang kayu sedang membuat kursiyan. Ahsan. Nah, terus? Kemudian akramallahul mu'minin. Allah memuliakan seorang mukmin. Orang-orang di sini jamak di sana. Oh, orang-orang mukmin. Di sini dia mansubnya dengan apa? Ciri mansubnya. Ciri maksudnya ya. Kenapa? Alasannya? Karena dia muzakkar salim. Santum. Nah, terus terakhir. Kemudian ihtaramal waladu abahu. Ihtaram itu apa Ustaz? Ihtarama itu memuliakan. Apa Ustaz? Memuliakan. Memuliakan. Kurang terdengar. Memuliakan. Fon, ada suaranya? Membelakang. Memuliakan. Memuliakan. Nah, atau menghormati bisa. Seorang anak memuliakan abahu. Ayo. Ayahnya. Ayahnya. Ahsan. Abahu dia mansubnya dengan apa? Dengan alif. Alasannya? Dia al-asmaul khamsah. Ahsantum. Nah, dia asmaul khamsah. Nah. Kemudian ada yang mau baca lagi contohnya? Silakan. Yang lain? Silakan. Nggak ada? Atau mau ditunjuk? Baik. Anda baca dulu. Jalabatil fatatu al-baqarata. Nah, gadis itu membawa sapi.
Nah, di sini jalabati, aslinya jalabat. Al-fata itu dia sebagai fa'il atau subjek. Al-baqarata dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya dengan fathah. Kemudian tabakhatil mar'atu at-ta'ama. Perempuan itu sedang memasak makanan. Al-mar'atu dia sebagai fa'il. At-ta'ama dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Kemudian kadzdzaba al-kafiruna ar-rusula. Orang-orang kafir mendustakan rasul-rasul, para rasul. Nah, di sini kadzdzaba dia itu aslinya kadzdzaba yakdzibu, berbohong. Tapi ketika kadzdzaba yukadzibu yaitu menjadi muta'addi, menjadi mendustakan. Aslinya kadzdzaba itu berbohong, tetapi ketika ada masuk wazan fa'ala maka menjadi kadzdzaba itu artinya adalah mendustakan, dari berbohong menjadi mendustakan. Jadi ada muta'addi. Al-kafiruna dia fa'il marfu dengan waw. Karena jamak muzakkar salim. Ar-rusula dia mansub dengan fathah. Karena jamak taksir. Kemudian taqtifu halimatu al-wardata. Halimah memetik bunga. Nah, al-wardata dia apa namanya? Mansub sebagai maf'ulun bih. Kemudian khalaqallahu as-samawati. Allah menciptakan langit. Nah, as-samawati dia mansub. Mansubnya dengan jar karena dia jamak muannas salim. Kemudian sahib dza ilmin nafi'in. Bertemanlah kamu dengan orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Nah, perlu ada catatan di sini, ada catatan dulu. Afwan. Sebentar. Ini ada. Di sini di bukunya ada catatan. Semua lafal yang bergaris bawah kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih untuk mengetahui suatu kalimat berkedudukan sebagai maf'ul bih adalah dengan mengetahui makna perkata. Jadi biasanya kan ketika kita membaca Arab gundul tidak ada harokatnya. Maka kita sesuaikan dengan konteks. Misalkan khalaqallahu an-nasa. Tidak mungkin misalkan khalaqallaha an-nasu, tidak mungkin. Tetapi kita sesuaikan dengan konteks. Nah, di sini ada catatan untuk maf'ulun bih. Di sini dia ada yang berupa zahir. Nah, seperti misalkan qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, di sini dia maf'ulun bihnya berupa isim zahir. Jelas ada isim zahir. Nah. Kemudian ada juga yang dia ada juga apa namanya? Maf'ul bih yang dia berupa dari isim mabni. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, di sini tadi kan yang berupa isim zahir sudah jelas. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Dia al-Qur'ana dia maf'ulun bih berupa isim zahir yang jelas. Ada juga yang dia maf'ulun bihnya berupa isim mabni. Biasanya bisa dari domir atau yang lainnya. Misalkan contohnya di sini
ra'aituka. Maka di sini ra'aituka, aku melihatmu. Nah, di sini ra'aituka, di sini ada fi'il, fa'il dan juga maf'ulun bih. Fi'ilnya adalah ro'a, adapun ta di sini adalah domir mutasil. Marfu sebagai fa'il. Kemudian kaf di sini adalah maf'ulun bih, mabni di atas fathah. Jadi dia fathahnya itu bukan karena sebagai maf'ulun bih, karena dia mabni memang mabni di atas fathah. Ra'aituka atau misalkan ra'aituki, aku melihatmu kepada seorang perempuan. Nah, maka di sini dia kaf di sini dia maf'ulun bih berupa isim mabni. Kan isim mabni itu ada isim isyarah, ada dhamir, kemudian ada juga yang lainnya. Nah, di sini kaf di sini kan dhamir, dia mabni. Maka ketika di i'rab kaf dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Ra'aituki. Kemudian jenis maf'ulun bih yang ketiga, yang pertama tadi isim dzahir, kemudian isim mabni. Nah, isim mabni bisa berupa isim isyarah atau juga bisa berupa dhamir. Kemudian yang ketiga itu berupa masdar muawwal. Masdar muawwal itu dari fi'il. Contohnya seperti ini. Yasurni anta jitahida. Apa nih anak please? Ahlan wasalan. Silakan. Di sini misalkan uridu. Nah, misalkan sini uridu an tajtahida. Uridu an tajtahida. Nah, maka di sini kita takwil an tajtahida menjadi ijtihaduka. Kalau misalkan uridu an tajtahid, aku menginginkan agar kamu bersungguh-sungguh. Maka di sini an tajtahid walaupun dia fi'il, kita takwil menjadi masdar, menjadi ijtihad. Nah, di sini. Ijtihad. Karena di sini tajtahid domirnya anta kan, maka di sini kita masdarnya mudhofkan ke domir anta juga. Jadi menjadi aku menginginkan kesungguhanmu. Maka di sini
ijtihadaka, bukan ijtihaduka, afwan. Ijtihadaka. Ijtihadaka dia mansub karena sebagai maf'ulun bih. Adapun antajtahida, nah di sini mansub bukan karena maf'ulun bih, karena ada huruf nasab, ada an yang menasobkan fi'il mudhari, antajtahida. Di sini berupa fi'il mudhari. Nah, ketika ada an masdariyah kita takwil menjadi ijtihadaka. Uridu ijtihadaka, aku menginginkan kesungguhanmu. Jadi ijtihadaka dia sebagai maf'ulun bih. Uridu di sini dia ada fa'il dan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya uridu di sini fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, jadi kesimpulannya maf'ulun bih itu ada 3 jenis. Yang pertama dia berupa isim dzahir. Kemudian ada juga isim mabni, ra'aituka. Nah, ka di sini dia mabni, berupa isim mabni. Atau misalkan yang dia dari isim mabni, ra'aitu hadzal rajula. Nah, ra'aitu aku melihat lelaki ini. Hadza di sana dia sebagai maf'ulun bih, tetapi dia mabni. Adapun ar-rajula mabni sebagai badal. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan untuk penjelasan maf'ulun bih? Tafadhol. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah. Nah. Nah. Kemudian juga maf'ulun bih itu dia ada yang bisa fi'il itu, ada fi'il muta'addi itu ada yang juga bisa menasobkan satu maf'ul, ada juga yang bisa menasobkan 2 maf'ul atau 3 maf'ul. Nah, ini karena di buku tidak ada, ini sekedar tambahan saja. Seperti yang sudah kita pelajari di buku pertama, seperti qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, qara'a dia fi'il muta'addi yang mempunyai 1 maf'ul, tetapi ada juga fi'il yang dia mempunyai 2 maf'ul. Contohnya misalkan zanantu, aku mengira. Ar-rajula. Nah, iman. Aku mengira laki-laki itu tidur. Nah, dzanantu ar-rajula na'iman. Aku mengira laki-laki itu tidur. Nah, dzanantu dia ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah ta. Adalah dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Adapun ar-rajula dia maf'ulun bih. Kemudian na'iman dia adalah maf'ulun bih tsani. Maf'ulun bih tsani. Jadi ar-rajula maf'ul bih yang pertama, maf'ulun bih. Kemudian na'iman maf'ulun bih tsani, yaitu maf'ulun bih yang kedua. Jadi menasabkan 2 fi'il, menasabkan 2 maf'ul.
Nah, di sini Anda catat beberapa fiil yang bisa menasobkan dua maf'ul. Yang pertama ada za'ama ja'ala. Ada za'ama. Ada juga, ini salah satunya, masih banyak contoh-contoh fiil yang bisa menasobkan dua maf'ul. Ja'ala. Jadi yang pertama dhanna yadhunnu yaitu mengira, kemudian za'ama yaitu mengira sama, kemudian ja'ala menjadikan. Contoh misalkan an yaj'alakallahu mubarakan. Semoga Allah memberikan kepadamu keberkahan. Yan yaj'alaka, nah kaf di sini dia sebagai maf'ulun bih yang pertama. Kemudian mubarakan maf'ulun bih tsani, maf'ulun bih yang kedua. Sebenarnya ini masih banyak contoh fiil-fiil yang bisa menasobkan dua maf'ul. Untuk sementara ini saja. Yang pertama dhanna yadhunnu, kemudian za'ama, kemudian ada juga ja'ala. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, untuk maf'ulun bih. Nah, Ustadz mau nanya. Bahkan Ustadz mau nanya boleh? boleh. Fadhal. Berarti kalau misalnya, berarti maf'ul bih itu dia bisa yang pertama zahir dan dhamir. Dan ketika fiilnya pun dia terbagi dua juga ya. Jadi kalau ada yang muta'addi, ada yang lazim. Tapi kalau yang muta'addi itu dia maf'ul bihnya bisa satu, bisa dua ya Ustaz ya. Ya. Nah, untuk maf'ul bih fiilnya harus muta'addi, tidak bisa lazim. Kalau lazim kan tidak ada muta'addinya, tidak ada maf'ulnya. Jadi nanti ada tiga sebenarnya. Ada yang bisa menasobkan satu maf'ul, yang kedua ada yang bisa menasobkan dua maf'ul, ada juga yang bisa menasobkan tiga maf'ul sekaligus. Yang ini kan baru yang dua menasobkan dua maf'ul. Ada juga yang menasobkan tiga maf'ul. Kalau di Muyassar ini ada contohnya, misalkan di sini nah, misalkan apa? Ini Anda hapus dulu. A'lama yu'limu. Afwan, ini agak panjang. A'lama yu'limu. A'lam tu misalkan. A'lam tu. A'lam tu misalkan. A'lam tu aliyan al-khabara sahihan. Aku memberitahu Ali bahwa kabar itu benar. A'lam tu afwan. A'lam tu aliyan al-khabara sahihan. Nah, di sini a'lam tu al-khabara sahihan. Aku memberitahu Ali bahwa kabar itu benar. Nah, alian dia sebagai maf'ulun bih yang pertama, maf'ulun bih awal. Kemudian al-khabara maf'ulun bih tsani. Sahihan dia sebagai maf'ulun bih salis yang ketiga. Ada maf'ulun bih salis. Nah, mafhum?
Sampai sini? Nah, Ustaz. Nah, Ustadz izin bertanya Ustadz, nah silahkan. itu untuk yang misalkan tadi apa aku memberitahu Alian kabar baik itu dia kabar baiknya mengikuti atau apa ya Ustadz? Itu Itu memang sebagai atof atau enggak, kalau atof harus ada wawu kan, harus ada huruf atofnya. nama ada huruf atof. Ya, kalau misalkan Bukan yang langsung mengikuti ya, bukan ya, tanda. bukan. Jadi ketika di i'rab apa alasan mansubnya? Karena sebagai maf'ulun bih. Tapi misalkan kalau ada atof, didahului atof, maka alasan mansubnya sebagai ma'tuf mengikuti huruf sebelumnya. Nah, Nah, Ustaz. Nah, syukran Ustaz. nah, ini Anda tuliskan beberapa contoh. Ustaz mau nanya. 6, silakan. Ustaz mau nanya terakhir. Berarti kalau misalnya kita mau membuat sesuatu kalimat dengan maf'ul bih, berarti kita mesti tahu juga fi'ilnya itu dia muta'addi yang membutuhkan 1 atau 2 ya. Jadi Ya. biar paham juga gitu ya. Nah, walaupun secara umum maf'ul bih yang kita masyhur itu yang satu menasabkan satu maf'ul saja. Oh iya. Nah, Ustaz. Nah, ini 6, ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini salah satu Ustaz terakhir. Nah, apakah boleh maf'ul bih itu ditaruh di tengah atau di terakhir atau di awal? Atau hanya di akhir doang? Untuk maf'ulun bih pada hukum awalnya, hukum asalnya dia terletak di akhir kalimat. Seperti daraba Muhammadun Aliyan. Tetapi terkadang ada nanti di kitab kita misalkan ketika kita membaca kitab, si maf'ulun bihnya itu mendahului failnya seperti ada ayat inna yakhsyallaha lupa lagi. Inna yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Surat apa itu? Jadi sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Yakhsyallaha, Allah dia sebagai maf'ul, al-ulama'u dia sebagai fa'il. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Terkadang bisa juga daraba Aliyan Muhammadun. Nah, daraba Muhammadan Aliyun. Di sini boleh ditukar. Jadi Muhammad maf'ul bihnya dikedepankan. Tetapi ada kalanya wajib fa'il itu di awal atau wajib maf'ulun bih itu diakhirkan ketika misalkan dua-duanya berakhiran isim maksur. Fa'il dan maf'ulnya berakhiran maksur. Seperti contohnya daraba Musa Nah, daraba Isa Musa. Daraba Musa Isa. Nah, kira-kira kita tidak susah untuk membedakan mana fa'il, mana maf'ul. Karena harokat akhirnya dua-duanya muqaddaroh kan. Musa dia muqaddaroh, ada Isa juga muqaddaroh. Nah, maka untuk mengantisipasinya, maka ketika mubham tidak jelas seperti ini, maka wajib fa'ilnya di depan. Nah, fahim tuh? Mafhum? Fahim. Nah, kita hapus dulu. Nah, nanti Anda tuliskan dulu. Tadi Anda tuliskan sekarang contoh-contoh fiil yang bisa menasobkan 3 maf'ul sekaligus.
Yang pertama ada ini. One. Share. Yang pertama ada nabba'a. Afwan, ini agak telat. Ada tulis saja. Agak telat. Nah, yang pertama ada fiil nabba'a. 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 Nah, kemudian ada juga anba'a. Naba'an ba'a artinya dia memakaikan. Misalkan naba'an ba'a anba'tu aliyan al-malabisa jadidan. Aku memakaikan Ali baju yang baru. Nah, ini artinya memakaikan. Nabba'a. Kemudian ada juga khabbaro dan akhbaro. Khabbaro dia ada dua fiil. Ada khabbaro dan ada akhbaro. Seperti contohnya Oke. Khabbartu aliyan khabaron sahihan. Seperti yang tadi, aku mengabarkan Ali kabar yang benar. Akhbaro. Nah, akhbaro itu adalah mengabarkan. Ini maf'ulun bihnya ada 3. Kemudian ada juga manaha, a'ta atau manaha. A'ta dan a'ta dan manaha. Ini artinya sama-sama memberi. A'ta yu'ti. Misalkan a'ta itu aliyan sayyaratan jadidatan. Aku memberikan Ali sepeda baru. Nah, jadi untuk sementara ini dulu fiil-fiil yang menasabkan 3 maf'ul. Jadi afwan. Jadi di sini ada catatan
untuk apa namanya fiil yang dia menasabkan 3 maf'ul, maka wajib maf'ul yang keduanya dia berupa dari jumlah mubtada dan khobar. Seperti contohnya akhbaro misalkan. Oh, afwan. Nah, misalkan akhbartu menjadi akhbartu. Akhbartu, aku memberitahu Alian al khabaro sahihan. Al khabaro ini enggak sudah. Di sini. Sahihan. Aku memberitahu Ali bahwa kabar itu adalah benar. Nah, maka di sini ini hapus dulu. Nah, maf'ulun bih tsani kan ini alian maf'ulun bih awal. Nah, ketika dia berupa fiil yang memaf'ulkan 3 maf'ul bih, maka wajib maf'ul bih yang keduanya berupa dari mubtada dan khobar. Artinya al khobaru sahihun. Kabar itu benar kan aslinya. Nah, maka ketika dimasukkan al khobaru sahihan. Kalau kita misalkan al khobaru tanpa alif lam, nanti sahihan dia menjadi sifat. Akhbartu alian khobaron sahihan. Ini bisa juga aku memberitahu Ali kabar yang sahih. Nah, maka nanti di sini sahihan dia mansubnya sebagai sifat dari khobaron. Nah, tadi tadi ada yang salah. Jadi kalau misalkan ininya maf'ul tsaninya dia nakiroh, maka nanti yang di sini menjadi sifat, bukan menjadi maf'ul. Misalkan akhbartu alian khobaron sahihan. Aku memberitahu Ali kabar yang benar. Maka sahihan dia sebagai naat kepada khobaron. Tapi kalau al khobaronnya dia ma'rifah yang tadinya mubtada khobar dari mubtada, maka aku memberi tahu Ali bahwa kabar itu adalah benar. Nah, sampai sini dulu ikhwah. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Yang ini kan Ustadz yang menasabkan 3 maf'ul, ada 3 ada 3 yang dinasabkan. Boleh. Kalau kan ada yang ketentuannya ini yang maf'ul kedua harus jadi mubtada khabar sama maf'ul yang ketiga. Nah, dari mubtada khabar. Kalau yang yang menasabkan 2 itu gitu juga Ustadz, peraturannya. Jadi yang maf'ul yang pertama harus mubtada khabar dan sama yang kedua. Betul. Atau bagaimana Ustadz? Nah, afwan. Jadi sama juga catatannya untuk yang memaf'ul bihkan 2 maf'ul, maka itu juga harus diambil dari mubtada khabar. Seperti contohnya di sini. A atau itu Muhammadan atau jangan Muhammadan. Di sini dia ma'rifahnya dengan alif lam ya, bukan dengan nama. Misalkan at-talibu. Kan?
At-taliba afan. At-taliba jaizatan. Kitaban. Misalkan. Jadi afwan untuk yang apa namanya? Untuk yang memfulkan 2 bih tidak perlu mubtada khabar. Yang penting maf'ul bih awalnya dia apa namanya? Ma'rifah. Karena misalkan kalau kita at-talib dia diambil jadi dari mubtada khabar, at-talibu kitabun, tidak bisa dipahami ya. Jadi syaratnya hanya maf'ul bih awalnya harus ma'rifah, kemudian maf'ul bih tsaninya nakirah. Rifah. Nah. Ustaz. Jazakallah khair. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Nah, Mihwa. Sepertinya untuk latihan nanti dilanjut besok ya, karena sepertinya waktunya sudah malam, tidak mencukupi. Nah, sampai sini tidak ada yang ditanyakan lagi ya untuk maf'ulun bih. Jadi memang kalau untuk di nahwu qiraat ini dia diterangkan secara sekilas-sekilas saja. Kalau tidak ditambahkan dari kitab yang lain, nanti ketika baca itu banyak yang tidak didapati di kitab ini. Jadi hanya sekilas-sekilas. Jadi kelebihan kitab ini hanya banyak latihan saja. Tetapi untuk rincian tafsilnya dia harus butuh kepada kitab yang lain. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu materi malam ini. Insya Allah kita lanjutkan hari Rabu untuk latihan maf'ulun bih. Adapun besok jadwal kitab tasrif. Nah, ana tutup. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Syukran Ustaz.